Aman. Kita hari ini mau membahas nikel-nikelan karena sepekan kemarin kalau kita lihat ya harga acuan nikel itu menguat. Walaupun sebenarnya masih lebih rendah dari dibanding tahun lalu, tapi udah ada penguatan nih. Sekarang 19.000 per troy kalau tidak salah ya. Aku pengen nanya dulu terkait dengan bagaimana sih cadangan nikel di Indonesia, tanggapan Reza sendiri terkait dengan prospek nikel Indonesia di masa yang akan datang. Ya, emang sebenarnya kalau nikel tuh ada beberapa faktor ya. Kalau kita lihat sendiri dari pernyataan-pernyataan Menteri, Kementerian ESDM itu menyatakan bahwa memang dari industri nikel itu sendiri percadangan yang dimiliki itu tinggal sisa untuk 15 tahun ke depan. Khususnya itu nikel yang untuk apa itu namanya? Nikel yang untuk kendaraan listrik atau yang digunakan untuk pabrik smelter HPAL. Nah, dengan cadangan yang cukup tersisa tidak banyak lagi yang untuk HPAL ini akan menjadi ancaman seluruh dunia bahwa memang kalau kita tahu bahwa di Indonesia itu salah satu cadangan yang terbesar dan juga kita juga salah satu produsen nikel terbesar di dunia juga, sehingga hal inilah yang menjadikan risiko kedepannya bahwa industri nikel ini akan memiliki ancaman dengan keterbatasan hilirisasi disebabkan oleh industri nikel itu sudah mulai kehabisan cadangan untuk 15 tahun ke depan. Namun demikian, berbagai pernyataan dari kementerian dan ahli pakar dari nikel itu sendiri juga menyatakan bahwa industri nikel akan melakukan adanya recycle dari produk-produk nikel, sehingga inilah yang akan menentukan apakah memang recycle ini bisa digunakan dan juga bisa untuk jangka panjang itu masih menjadi sentimen positif terkait dengan industri nikel, khususnya apabila recycle-nya itu berhasil, tentunya penggunaan nikel itu akan dapat digantikan dari produk-produk recycle, tidak harus dari eksplorasi atau pengambilan pengerukan yang ekstraksi dari dalam bumi, seperti itu, Olive. Baik, kalau kita ngomongin yang namanya komoditas itu apapun itu kan bukan hanya tergantung sama sisi supply ya, tapi juga sisi demand. Reza bisa nggak sih menjelaskan atau mengelaborasi produksinya seperti apa? Apakah di Indonesia itu produksinya setiap tahun sudah bertambah dan juga demand-nya? Kalau misalnya produksinya bertambah aja, tapi kalau demand-nya nggak ada, sebenarnya kan percuma juga ya, gitu. Iya, sebenarnya menarik banget nih kalau kita ngobrolin tentang demand dari potensi ke depan, khususnya untuk nikel, karena kita tahu bahwa memang nikel ini akan digunakan untuk jangka panjang, khususnya industri baterai listrik akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan di Indonesia sendiri dan juga sangat banyak dibutuhkan di seluruh dunia. Karena kendaraan listrik membutuhkan baterai listrik, yang mana di Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar, otomatis faktor inilah yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu poros dari industri nikel dunia dengan adanya cadangan nikel yang cukup tinggi dan juga dunia itu sudah mulai berfokus untuk melakukan produksi-produksi kendaraan listriknya itu ke Indonesia salah satunya karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup tinggi dan juga Indonesia sendiri itu mulai agresif dan juga mulai banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk membangun pabrik smelter, baik itu HPAL yang akan digunakan untuk salah satu komoditas yang penting untuk digunakan untuk dijadikan kendaraan listrik, sehingga itu akan menjadi sarana pembuatan baterai listrik yang akan digunakan untuk pembuatan kendaraan listrik juga. Jadi ini akan menjadi peluang yang kuat untuk Indonesia menjadi salah satu poros dari industri kendaraan listrik di dunia. Karena kita tahu bahwa memang berbagai negara di dunia ini dengan adanya kebijakan yang baru-baru ini seperti Paris Agreement tahun 2015 lalu yang membuat seluruh dunia itu mengalami lonjakan permintaan kendaraan listrik karena seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kacanya, emisi-emisi dari kendaraan bahan bakar fosil, otomatis banyak negara itu sudah mulai berfokus untuk melakukan transisi ke energi baru terbarukan, salah satunya melalui gerakan kendaraan listrik atau electric vehicle. Namun hingga saat ini mulai digencarkan, kita tahu bahwa memang
terdapat pro kontra. Memang kalau terdapat di suatu riset yang menyatakan bahwa kendaraan listrik itu menghasilkan karbon yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan bahan bakar fosil. Namun demikian, apabila komitmen jangka panjang ini mulai diterapkan dari saat ini dan juga mulai dicicil, mungkin dari segi, kan kalau yang jadi masalah dari kendaraan listrik itu adalah pembangkit listriknya. Mungkin dari segi pembangkit listriknya itu sudah mulai digunakan dari EBT seperti solar panel dan juga mungkin bisa menggunakan tenaga air dan lain sebagainya, itu sudah bisa dioptimize. Otomatis dari electric vehicle itu pun juga tentu akan menghasilkan energi yang sangat bersih apabila dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil. Karena studi yang sudah dilakukan di Norwegia itu menunjukkan bahwa penggunaan dari kendaraan listrik yang berbasis energi baru terbarukan untuk tenaga listriknya, tentu itu menghasilkan karbon yang jauh lebih bersih dalam waktu yang cukup singkat. Itu perbandingannya kalau nggak salah hanya dalam waktu 5 tahun itu akan lebih bersih ke depannya untuk kendaraan listrik. Sedangkan kalau di Indonesia yang masih menggunakan pembangkit listrik berbahan mayoritasnya itu dari batu bara, tentunya memerlukan waktu yang jauh lebih panjang, karena studi itu menunjukkan bahwa sekitar 20 tahun lebih untuk Indonesia dapat menghasilkan emisi yang setara dengan bahan bakar fosil untuk kendaraan listrik. Namun demikian, dengan komitmen ini dan juga potensi permintaan ke depannya dengan adanya fokus untuk beralih ke kendaraan listrik, fokus untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbasiskan listrik yang lebih rendah emisi, dan juga kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tentunya ini untuk jangka panjang akan menjadi potensi demand yang cukup baik untuk industri listrik itu sendiri, sehingga masyarakat memiliki behavior yang perlahan dengan seiring dengan fasilitas yang semakin lebih baik, seperti adanya SPKLU atau mungkin pom bensin untuk mobil listrik yang jumlahnya semakin banyak, aksesnya lebih mudah, tentunya itu akan menjadikan permintaan ke depannya dari industri listrik, khususnya segi kendaraan, itu akan menjadi potensi yang cukup baik di Indonesia sendiri dan juga komitmen seluruh dunia untuk beralih ke kendaraan listrik. Seperti itu. Oke. Nah, tadi di awal-awal Reza sendiri sempat singgung gitu ya, Indonesia ini mulai pembangunan pabrik HPAL gitu. Berarti ini sebenarnya mengerucut ke beberapa emiten atau perusahaan yang sudah listing di bursa kita. Reza bisa nggak sih mungkin menganalisa atau memberikan kita insight terkait emiten-emiten mungkin yang bergelut di industri nikel dan juga mungkin sudah mulai fokus terhadap hilirisasi, seperti salah satunya membangun pabrik HPAL. Ya, oke. Jadi memang fokus untuk mengelola kendaraan listrik. Kalau di Indonesia itu karena kita punya resource yang kuat, tentunya kita akan mengolahnya menjadikan kendaraan listrik dari segi mungkin kita harus bisa melakukan hilirisasi sehingga kita memiliki kekuatan atau strength di sana. Sedangkan kalau kita lihat, mungkin kita berkaca ke Thailand. Thailand itu salah satu konsumen dari kendaraan listrik tertinggi di Asia Tenggara. Sehingga kalau dari Thailand, mungkin mereka hanya akan menjadi line manufacturer dari khususnya kendaraan listrik. Sedangkan kalau di Indonesia, kita akan berfokus untuk pengolahan dari biji nikel diolah menjadi baterai kendaraan listrik. Tentunya ini mungkin dari HPAL itu akan menghasilkan MHP atau mixed hydro precipitated. Nah, itu akan menjadikan kendaraan listrik itu akan memiliki resource yang cukup baik di Indonesia, sehingga kita memiliki bisnis yang cukup lebih kuat apabila dibandingkan dengan Thailand yang mungkin mereka cadangan nikelnya tidak sebanyak di Indonesia, sehingga di Indonesia akan memiliki keunggulan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kalau kita lihat mungkin dari nikel bijinya kita memiliki, kemudian kita sudah mulai merambah ke smelternya, baik itu smelter HPAL dan juga RKF. Mungkin kalau RKF mungkin untuk rangka-rangka kendaraannya, sedangkan untuk HPAL itu akan digunakan untuk kendaraan listriknya yang akan dijadikan MHP. Nah, MHP inilah produk yang akan
dibutuhkan banyak negara saat ini. Kita seenggaknya di Indonesia juga sudah mulai menggunakan MHP itu sendiri dengan adanya pabrik-pabrik kendaraan listrik di Indonesia itu juga sehingga kita tidak perlu melakukan ekspor. Kita juga bisa melakukan produksi di dalam negeri untuk produk-produk dari MHP yang sudah dimiliki. Nah, peluang-peluang inilah yang menjadikan beberapa emiten di bursa juga mendapatkan keuntungan dengan mulai membangun smelter HPAL juga, karena kita tahu bahwa smelter HPAL ini juga memiliki fungsi yang cukup baik untuk kendaraan listrik dan mereka memiliki dampak yang cukup signifikan untuk pembuatan dari baterai listrik untuk kendaraan listrik. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa emiten seperti MBMA, kemudian NCKL, dan juga Inco, Antam, dan banyak sebagainya. Ini akan menjadi potensi memang secara valuasi cukup sulit, karena kita tahu bahwa MBMA dan juga NCKL yang merambah ke hilirisasi dari produk nikel, mereka itu emiten-emiten yang baru saja IPO, sehingga kita perlu melakukan due diligence khususnya terkait dengan apakah penggunaan dana IPO-nya masih sejalan. Kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Apakah pelan-pelan mereka ke depannya memang masih sejalan dengan apa yang sudah dibuat dari rencana awal dari produk-produk dana yang diperoleh ketika IPO dari emiten NCKL dan MBMA, apabila digunakan dana IPO sesuai rencana dan juga proyeksi dari laba bersih ke depannya itu sudah hit, otomatis tentunya ketika laba bersihnya mengalami peningkatan dan juga valuasinya di harga wajar atau malah terdiskon di suatu momen, tentunya itu akan menjadikan adanya potensi upside yang cukup baik, mengingat bahwa dari secara industrinya saja, industri baterai listrik itu juga sudah mengalami momen yang cukup baik saat ini dengan berbagai hal, dengan adanya kebijakan dari pemerintah sendiri yang mulai mengemukakan untuk menghentikan ekspor, khususnya ekspor dari bahan baku mentah nikel, sehingga ini akan menjadi dampak positif karena industri midstream di Indonesia mereka akan mendapatkan produk-produk biji nikel itu lebih murah karena produksi dalam negeri dan juga tentunya pengiriman akan yang jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan perjalanan pengiriman ke luar negeri, sehingga ini akan menjadikan integrasi bisnis kendaraan listrik di Indonesia dari hulu dan juga mulai dikembangkan ke midstream dengan adanya pabrik-pabrik smelter, RKEF dan juga HPAL. Ini akan menjadi sentimen positif juga untuk emiten-emiten di Indonesia yang juga sudah mulai meng-IPO-kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor midstream industri nikel. Seperti itu, Olive. Oke, ini kalau saya lihat ya dari cnbcindonesia.com, ini ada ulasan atau highlight terkait Nickel Conference 2023 kemarin, bahwa salah satu direktur dari MBMA itu yaitu Andrew Starkey mengatakan bahwa MBMA saat ini berfokus untuk membangun teknologi pengolahan HPAL yang tadi sempat disampaikan oleh Reza, ya, di mana dana untuk membangun pabrik ini sebesar 19 triliun dan dana IPO yang kemarin didapatkan oleh MBMA, salah satu fokus utamanya akan dipakai untuk membereskan pabrik tahap 1 ini, di mana pabrik tahap 1 ini akan selesai tahun 2025 dan akan berkontribusi sekitar 25% dari EBITDA perusahaan. Oke. Selanjutnya nih, Reza, kalau tadi kita ngomongin based on proyeksi gitu ya, atau harapannya dari emiten-emiten nikel itu sendiri. Mungkin kalau kita ngelihat MBMA atau NCKL karena dia baru IPO, belum banyak data yang bisa kita dapatkan. Tapi untuk emiten-emiten yang sudah lama listing nih, kalau dilihat ya, kalau MBMA sepekan terakhir karena harga acuan nikel naik, harga sahamnya juga kenaikan. Tapi kalau kita lihat Inco, Antam, harganya ini belum kemana-mana. Menurut Reza sendiri, pergerakan harga saham dari emiten-emiten nikel yang sudah lama IPO ini seperti apa? Apakah ini menjadi kesempatan karena belum kemana-mana atau wait and see dulu? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat, tentu
tentunya ini akan memberikan gaya investasi yang cukup berbeda, karena kalau kita lihat khususnya di NCKL dan juga MBMA, mereka bergerak di industri midstream yang cenderung mendapatkan booming dengan adanya boom atau minat yang cukup tinggi untuk kendaraan listrik, sedangkan untuk industri hulunya itu akan sangat seperti Inco dan juga Antam, itu akan sangat bergantung dengan industri hulu khususnya, berarti artinya hulu dari nikel adalah produksi dan juga harga acuan dari produk nikel, sehingga ini akan sangat bergantung dengan apabila produk nikel mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, tentunya itu akan berdampak signifikan juga terhadap kinerja perseroan, sehingga mereka yang memproduksi nikel melakukan mining, pertambangan, dengan adanya kenaikan harga dan juga mereka melakukan penjualan yang cukup tinggi, secara produksi juga cukup tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat yang menjadi permasalahan, salah satunya sudah kita tahu bahwa pemerintah melakukan stop ekspor nikel, sehingga ini akan menjadi dampak yang cukup berisiko untuk jangka pendek untuk emiten-emiten yang bergerak di industri hulu, dan juga mereka belum melakukan hilirisasi atau belum mengembangkan industri smelter lah at least, sehingga kita tahu kalau memang yang penting untuk dilakukan saat ini adalah entah kita melakukan pengembangan dari smelter untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikel, atau mereka menjual tidak bisa melakukan ekspor, otomatis mereka harus menjual ke perusahaan-perusahaan yang mengelola biji nikel menjadi at least setengah jadi, produk setengah jadi. Nah, inilah yang menjadi risiko ketika perusahaan-perusahaan nikel yang masih belum melakukan hilirisasi dari produk nikel, sehingga ini akan menjadi ancaman untuk perusahaan seperti Inco dan Antam yang belum melakukan pengembangan hilirisasi dari produk nikel, sehingga ini akan kedepannya tentunya mereka perlu untuk terus mengembangkan hilirisasi dari produk nikel, sehingga mereka tidak dapat menyesuaikan, tidak bergantung dengan pergerakan dari harga produk nikel, atau mungkin kita lihat beracu kepada LME atau lain sebagainya, dan itu akan menjadi ancaman ketika kita bergantung terhadap penjualan ekspor, karena kita tahu bahwa komitmen pemerintah untuk berfokus Indonesia sendiri untuk menjadi salah satu poros dari industri kendaraan listrik, dengan adanya juga salah satunya melalui supply chain baterai listrik, tentunya mereka akan sangat bergantung, dan komitmen pemerintah untuk mengurangi ekspor biji nikel ini akan mempengaruhi pasokan di seluruh dunia. Namun di sisi lain ini akan bermanfaat untuk Indonesia sendiri, dapat independen untuk baterai listriknya, sehingga kita dapat lebih murah untuk dari segi kendaraan listriknya juga tentunya. Ini akan berdampak positif untuk emiten yang bergerak di midstream, karena mereka mendapatkan produk-produk yang sudah dikeruk dari dalam negeri. Karena kita nggak lagi perlu untuk menjual, kan kita sudah sering dari dulu kalau Indonesia, misal kita ngeruk, terus kita jual mentah ke luar negeri, akhirnya dari luar negeri kita nerima produk yang sudah jadi dalam bentuk mobil, kan kita jadi nggak punya nilai tambah dari produk-produknya. Sedangkan kalau di Indonesia, dengan adanya kebijakan stop ekspor, ini akan menjadikan nilai tambah yang cukup positif untuk Indonesia, karena tidak lagi dalam bentuk biji kita, tapi kita sudah mulai mengelola dalam bentuk at least sudah semi jadi. Ini kita tinggal mengolah dari baterai listrik, sehingga baterai listrik nanti kita tinggal mengolah jadi kendaraan listrik. Seenggaknya itu sudah berada di tengah-tengah lah. Kita tidak hanya menerima dari pengolahan biji nikel, kita tinggal terima jadi kendaraan listriknya. Tapi ini akan menjadi supply chain yang cukup baik untuk perekonomian Indonesia sendiri untuk beberapa tahun ke depan, karena kita akan tidak lagi bergantung kepada produk komoditas. Nah, tentunya ini juga akan menjadi sentimen untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri nikel. Ini akan menjadi sentimen bahwa perusahaan yang bergerak untuk
mereka yang khususnya masih mengekspor, mereka harus mulai beralih untuk dapat tidak bergantung lagi terhadap ekspor, sehingga mereka dapat mulai mengembangkan mungkin seperti smelter HPAL atau smelter RKEF. Mungkin juga kalau misalnya produk yang dihasilkan itu untuk smelter RKEF, mereka juga bisa mengembangkan atau mengolahnya menjadi produk seperti yang sudah banyak dikembangkan, yaitu converter untuk nickel matte. Itu juga lagi ngetren karena mayoritas nikel yang dihasilkan itu adalah nikel yang digunakan untuk nikel kalori rendah, nikel yang kualitasnya rendah. Dengan adanya converter ke nickel matte menjadikan nikel yang kualitasnya tinggi, tentunya ini akan menjadi dampak positif untuk industri nikel di Indonesia, sehingga dengan adanya nickel matte ini akan menjadi dampak positifnya berupa kita memiliki pasokan untuk baterai kendaraan listrik menjadi lebih banyak lagi, tidak lagi bergantung untuk melalui pengerukan, seperti itu, Olive. Kalau dari kacamata Reza sendiri ya, sebenarnya untuk saran nih para investor, karena kita kan namanya mau investasi pasti kan pengennya cuan gitu ya. Kira-kira better investasi di perusahaan yang memang menggarap hulunya, hilirnya. Hulu tuh misalnya dia cuma pertambangan doang, hilir atau misalnya sampai tadi bahan di atas bahan mentah gitu, barang jadi tapi belum jadi mobil gitu ya, misalnya baru jadi baterainya aja, atau untuk menjadi baterainya aja, atau investasinya di emiten-emiten yang memang mereka fokus jualan EV-nya gitu. Ya, menarik sih. Tentunya kalau misalnya kita invest, banyak faktor yang perlu diperhatikan. Kalau preferensi saya sendiri sih, saya lebih cenderung untuk suka berinvestasi terhadap emiten-emiten yang memiliki track record jangka panjang yang cukup baik. Sehingga saya akan cenderung lebih konservatif lah untuk hal ini. Karena dengan adanya track record yang panjang, kita dapat menganalisis dengan lebih baik. Mungkin secara historis, mungkin dulu mereka mengalami kenaikan pendapatan sehingga bottom line-nya juga positif, itu saat harga nikel sedang tinggi-tingginya. Otomatis kita akan memiliki faktor-faktor yang mendapatkan harga dan juga dapat menggerakkan dari sisi laba bersih dari emiten nikel itu juga. Sehingga kita akan dapat melihat misal Inco ketika harga nikel atau komoditas-komoditas produknya itu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, mereka dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi dan sehingga menghasilkan revenue yang tinggi dan juga margin pendapatan yang tinggi juga, sehingga ini akan menjadikan laba bersih dari Inco pada saat harga nikel tinggi, laba bersihnya juga menjadi cukup tinggi, sehingga kita dapat melihat perusahaan yang memiliki track record jangka panjang ketika laba bersihnya tinggi, otomatis terdapat adanya korelasi dengan kenaikan harga. Harga sahamnya pun akan mengikuti dari kinerja laba bersih perusahaannya, sehingga ini kita dapat melihat apakah dengan adanya kenaikan laba bersih, faktor-faktor apa yang dapat mendorong perusahaan itu dapat menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi. Selain itu juga kita dapat melihat valuasi jangka panjang. Gimana pasar melihat perusahaan ini, gimana pasar menilai dalam 5 tahun perusahaan ini layaknya untuk dinilai PI berapa. Kita dapat melihat mungkin standar deviasi dalam 5 tahun atau 10 tahun, secara PI-nya layak dinilai PI berapa, secara PBV berapa, dan juga ketika di peak cycle, mereka cenderung untuk dinilai di valuasi berapa. Nah, dengan kita melihat di emiten-emiten yang memiliki track record jangka panjang, tentunya kita dapat melihat bagaimana sih potensi kinerjanya dari segi laba bersih dan juga kinerja harga sahamnya. Nah, sedangkan kalau ini preferensi pribadi ya, kalau emiten-emiten yang baru IPO ini akan cukup sulit untuk memvaluasi, dan juga kita tahu bahwa kecenderungan untuk perusahaan yang baru saja IPO mereka dijual di harga yang relatif tinggi, meskipun kita tahu bahwa memang industri dari pengolahan stream ini memang cukup prospek untuk jangka panjangnya. Kita tahu bahwa dari segi permintaan ini sudah memiliki permintaan yang cukup baik, tinggal kita dapat mengefisiensikan dari segi produksi. Artinya ini akan menjadi potensi yang cukup baik untuk perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia.
perusahaan-perusahaan yang mengolah dari produk hulu menjadi midstream, menjadi produk setengah jadi, ini akan menjadi prospek yang cukup baik. Seperti kita tahu MBMA dan NCKL ini memiliki potensi prospek yang cukup baik untuk jangka panjang. Namun demikian, beberapa faktor yang belum bisa dipastikan seperti mereka yang baru saja IPO, dana perolehannya apakah sudah digunakan dengan baik, apakah mereka menggunakan dana IPO-nya untuk pengembangan yang dapat memberikan nilai tambah kepada revenue dan juga tentunya bottom line. Karena sebagai investor tentunya faktor yang perlu diperhatikan adalah bottom line, dan juga bottom line adalah cerminan bagaimana apakah perusahaan itu mampu untuk menghasilkan laba bersih, mampu menghasilkan net income. Karena meskipun adanya pertumbuhan revenue misal 20%, 30% per tahun, tapi ujung-ujungnya sampai batas waktu tertentu mereka tidak dapat menghasilkan laba bersih, itu tidak ada artinya, karena pertumbuhan revenue dengan tidak dihasilkan bottom line, net income, otomatis mereka akan menghasilkan revenue itu dari debt mereka mungkin, atau mereka harus melakukan penambahan modal terus-menerus, sehingga perusahaan itu tidak akan sustain untuk jangka waktu yang panjang. Dan juga dengan tidak adanya laba bersih, artinya mereka akan berpotensi, mungkin saat itu modalnya positif, tapi kalau misalnya mereka membukukan kerugian terus, akhirnya mereka akan menghasilkan ekuitas mungkin negatif yang disebabkan oleh saldo labanya yang mulai menunjukkan negatif. Artinya dengan adanya saldo laba negatif, ini mereka akan berpotensi untuk tidak membagikan dividen juga kan. Nah, dengan itu kita perlu berhati-hati untuk memilih perusahaan-perusahaannya juga. Perlu memilih perusahaan yang memang sudah memiliki track record yang cukup baik. Namun demikian kita tahu bahwa memang dari segi GCG atau tata kelola perusahaan juga, kita tahu bahwa kedua perusahaan yang baru saja listing itu, MBMA dan juga NCKL, mereka memiliki manajemen yang cukup kompeten untuk industri ini. Kita tahu bahwa Harita sudah melakukan pengembangan nikel yang cukup lama dari dibangunnya Trimega Bangun Persada itu sejak tahun 2007, dan juga mereka terus berkomitmen dengan mengolah dari awal, dan juga hingga saat ini mereka memiliki smelter HPAL yang juga salah satunya ke depan ini akan menjadi produsen penting di Indonesia dengan produksi sulfat yang cukup tinggi, dan menjadi salah satu produsen yang tertinggi di Indonesia. Itulah prospek dari NCKL mungkin, dengan menjadi produsen terbesar hingga 240.000 ton kapasitasnya. Baik. Sehingga ini akan menjadi potensi yang cukup baik. Dan juga kalau kita lihat dari MBMA juga masih memiliki potensi yang cukup baik dengan adanya mereka memiliki converter untuk dari produk untuk RKF menjadi produk ke HPAL, menjadikan nickel matte, dan juga mereka juga memiliki line produksi untuk RKF, dan juga secara line produksi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat smelter line-nya itu awalnya mungkin berada di kisaran 120-an, tahun 2022 meningkat menjadi 135 rencananya untuk tahun ini 2023, dan juga diproyeksi untuk terus meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga tentunya emiten-emiten yang bergerak di midstream ini akan juga kecipratan lah dari keuntungannya dari segi laba bersihnya, dan juga tentunya harga sahamnya juga akan mengadjust dengan kinerjanya dari perusahaan-perusahaan itu sendiri, seperti itu. Baik, Reza kan tadi sempat sampaikan, pada intinya sebenarnya bukan hanya pertumbuhan revenue yang bisa double digit, tapi kalau tidak bisa mengelola biaya dari perusahaan itu sendiri dan tidak menghasilkan laba bersih juga percuma gitu kan. Nah tadi Reza sempat sampaikan juga kalau misalnya nilai mungkin bisa lewat standar deviasi gitu ya, PE atau PBV. Tapi untuk saham komoditas bukannya cukup sulit untuk kita memvaluasi perusahaan komoditas menggunakan PE, karena perusahaan komoditas biasanya PE-nya sangat volatil tergantung dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan, berbeda dengan perusahaan-perusahaan seperti perbankan atau consumer yang memang lebih stabil secara pendapatan, seperti itu.
Ya, mungkin kalau untuk investor yang mau melihat secara segi PE, itu bisa dilihat menggunakan data-data historis ya. Maksudnya yang saya maksud dengan kita melihat PE standar deviasi, tentunya kita perlu memperhatikan secara garis besar dari emiten itu sendiri, karena itu akan sangat bergantung dari perusahaan-perusahaannya, bagaimana mereka menghasilkan kinerja. Memang benar kalau yang disebutkan Olive bahwa berinvestasi di perusahaan komoditas akan cukup sulit untuk menggunakan rasio PI karena mungkin ada yang bilang juga kalau misalnya PI rendah itu untuk perusahaan komoditas artinya waktunya jual. Karena sebenarnya waktu yang paling tepat untuk beli adalah ketika momennya itu terburuk, ketika mereka mengalami kejatuhan dari produk harga acuan nikel mungkin kalau dalam konteks nikel. Namun kita bisa melihat dengan uh, misal beberapa tahun yang lalu pernah terjadi peak cycle dari harga nikel mengalami titik tertingginya. Dan juga ketika titik tertingginya itu kita bisa melihat apakah mungkin dari segi laba bersihnya mereka bisa membukukan laba bersih misal 2 triliun. Dan ketika laba bersihnya 2 triliun, perusahaan ini dinilai secara valuasi dapat mencapai market cap 20 triliun. Artinya itu memiliki PI 10 kan. Dengan begitu kita bisa membuat asumsi kembali ketika booming ketika tahun 2023 ini misalnya harga produk nikel itu mengalami lonjakan juga, mungkin mereka mengalami lonjakan bahkan dari segi harganya mereka dapat lebih tinggi, harga acuannya lebih tinggi dari beberapa tahun lalu. Otomatis dengan harga acuan yang lebih tinggi dapat diproyeksikan laba bersihnya bahkan bisa lebih tinggi dari 2 triliun, mungkin bisa 2,5 triliun, atau bahkan bisa sampai 3 triliun. Sehingga dengan kita melihat historis, ketika mereka dapat membukukan laba bersih 2 triliun, beberapa waktu yang lalu mereka layak untuk dinilai pada valuasi 20 triliun atau pada valuasi PI 10. Mungkin di harga saat ini itu belum menunjukkan valuasi atau market cap yang berada di 20 triliun. Sehingga kita dapat mengambil kesempatan itu. Mungkin waktu itu valuasinya masih 7 triliun lah. Artinya kita dapat potensi upside kemungkinan untuk mengalami bagger kan, keuntungan 100%. Dari 7.000 dari 7 triliun dapat berpotensi mengalami kenaikan hingga 20 triliun. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor seperti itu. Mungkin kita harus perhatikan juga secara detail apakah market cap-nya bagaimana dan juga bagaimana laba bersih dalam beberapa tahun sebelumnya ketika mengalami peak cycle, berapa sih potensi yang dapat dihasilkan laba bersihnya dan juga berapa valuasi dari perusahaan itu secara market cap apabila perusahaan itu mencapai dari peak cycle-nya. Dan juga di sisi lain mungkin standar deviasi memang yang lebih tepat mungkin dapat digunakan untuk PBV ya. Standar deviasi PBV akan lebih tepat karena memang tapi di sisi lain juga PBV itu cukup sulit untuk dilihat karena ketika booming peak cycle memang ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri hulu ekuitasnya juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan sehingga dapat seolah-olah terlihat valuasi secara PBV itu terlihat sangat murah. Sehingga memang salah satu faktor yang dapat diperhatikan adalah kita melakukan due diligence standar dari segi beberapa tahun yang lalu, berapa sih potensi laba bersih yang dapat dibukukan ketika peak cycle, dan juga apakah secara makro memang mendukung untuk terjadinya peak cycle kembali atau harga saham harga produk-produk acuan dari komoditas itu mengalami titik tertingginya kembali sehingga kita dapat melakukan forecast, kita dapat menghitung kira-kira modeling berapa sih laba bersih tahun-tahun selanjutnya mungkin dalam 3 tahun ke depan dari emiten komoditas tersebut. Misal kita dapat memperkirakan dalam 3 tahun ke depan emiten-emiten itu akan membukukan laba bersih 1T, 1,5T, dan juga 2T. Sehingga kita dapat rata-rata itu mungkin sekitar 1,5T laba bersihnya. Sehingga dengan kita bisa mengambil rata-rata untuk 3 tahun ke depan, kita bisa assume
bahwa 3 tahun ke depan emiten ini layak untuk divaluasi mungkin PI 10 kali dalam beberapa tahun sebelumnya ketika peak cycle. Dan saat ini emiten ini belum dihargai pada peak cycle-nya, pada harga tertingginya di tahun sebelumnya. Otomatis masih ada potensi emiten ini mengalami kenaikan, sehingga kita dapat menggunakan valuasi PI mungkin PI 10 kali dengan laba bersih 1,5T. Jadi emiten ini layak untuk dihargai di 15T. Nah, itulah contoh-contoh cara valuasi untuk perusahaan-perusahaan komoditas, sehingga kita tidak terjebak dari segi PI rasio yang memang ini cukup mengecoh untuk investor yang baru mengenal istilah PI, karena memang PI itu salah satu indikator yang standar untuk digunakan, namun kita perlu berhati-hati untuk menggunakannya untuk perusahaan siklikal atau perusahaan yang bergerak di bidang komoditas juga. Seperti Baik, memang komoditas ini lebih tricky ya dibanding industri yang cenderung stabil, tapi tadi penjelasan Reza very clear, jadi itu bisa jadi insight juga untuk teman-teman bagaimana cara menggunakan PI secara bijak ya, atau secara benar dalam menganalisa emiten-emiten di industri komoditas. Sebenarnya ini nggak hanya bisa berlaku untuk nikel aja, tapi bisa untuk yang lain-lain ya, seperti batu bara dan lain. Oke, kita udah 30 menit nih, lebih dari waktu kita. Biasanya kita cuma ngobrol 20 menit karena tadi seru banget, informatif banget nih dari kita. Untuk teman-teman yang baru join sama live Instagram kita, ketinggalan dari awal, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Indonesia atau di Instagram @job_cuan. Jangan lupa untuk follow Instagram kita CNBC Indonesia dan juga job_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast, lalu juga Anchor, lalu subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Cuap Cuan juga ditayangkan di cnbcindonesia.com. Kamu bisa streaming siaran ulangnya atau juga di CNBC Indonesia TV. Aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia, dan juga Muhammad Reza selaku tim riset CNBC Indonesia pamit undur diri. Semoga trading kalian hari ini mendatangkan cuan ya, Sobat Cuan. Bye!